Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismaya Anandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Soifatul Khoiroh. Yang pertama mengenai fungsi green accounting. Fungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal merupakan fungsi yang berhubungan dengan pihak-pihak internal pada perusahaan itu sendiri. Sebagai salah satu tahap dalam sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan, menganalisis biaya lingkungan dengan manfaatnya, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas konservasi lingkungan terkait dengan keputusan yang dibuat. Akuntansi lingkungan dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan manajer dengan unit bisnis yang terkait. Selanjutnya yaitu fungsi eksternal. Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan. Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan, fungsi eksternal memungkinkan sebuah perusahaan untuk mempengaruhi keputusan stakeholder seperti konsumen, mitra bisnis, investor, dan masyarakat lokal. Diharapkan bahwa publikasi dari akuntansi lingkungan dapat memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam akuntabilitas stakeholder dan digunakan untuk evaluasi dari konservasi lingkungan. Intinya adalah akuntansi lingkungan bertujuan untuk meningkatkan jumlah informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk pihak yang memerlukan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang penerapan green accounting. Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan ada setidaknya 21 perusahaan yang masuk dalam pencemaran lingkungan selama kurun waktu 2 tahun, dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran air, udara, serta kerusakan lingkungan di sekitar lokasi industri. Selain itu, semakin ramainya penyebaran informasi mengenai global warming yang disebabkan dampak industri dan pertambangan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Sebelumnya, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, telah ditetapkan mengenai tanggung jawab sosial, perusahaan sosial dan lingkungan yang tertuang dalam bab 5 Pasal 74 sebagai berikut. Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dalam ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Dari ketentuan tersebut, perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan sumber daya alam perlu mengalokasikan sumber dananya ke dalam aktivitas Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan tidak hanya harus memikirkan dampak ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya, namun juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial untuk keberlangsungan usahanya di masa depan. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan green accounting di Indonesia. Hal-hal yang ada di dalam akuntansi hijau atau akuntansi lingkungan sendiri sebetulnya sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang berlaku di Indonesia, seperti dalam PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan,
PSAK nomor 25 mengenai kebijakan akuntansi, PSAK nomor 33 mengenai akuntansi pertambangan umum, PSAK nomor 64 mengenai eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, dan PSAK nomor 57 mengenai provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Dalam praktiknya di Indonesia saat ini, hanya perusahaan besar saja yang sudah menerapkan green accounting, sementara masih banyak perusahaan kecil yang belum menerapkannya. Karena kurangnya informasi yang komprehensif bagi stakeholder dan rendahnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya akuntansi lingkungan. Dan dalam pelaksanaannya sejauh ini, terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan untuk perusahaan besar yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga banyak perusahaan kecil dan menengah yang terlihat acuh dan mengabaikan karena merasa usahanya tidak terlalu memberikan dampak negatif yang berarti bagi lingkungan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Heru Junarto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.